Oke, halo semuanya. Di video kali ini agak berbeda ya. Di sini gue akan mengajarkan kalian gimana caranya melakukan yang namanya strategi delta neutral di market crypto, atau kalau misalnya di luar itu sering sebutannya adalah delta neutral funding rate arbitrage strategy atau arbitrage strategy. Ya, ini adalah bahasa yang cukup rumit. Cuman yang lucunya adalah strategi ini sangat terkenal dipakai di institusi di luar sana ya. Institusi raksasa itu semua pakai strategi ini, tapi sama sekali di Indonesia itu nggak ada yang ngajarin. Di crypto market gak ada yang bahas sama sekali. Kalaupun ada, bukan dalam bentuk modul seperti ini. Ya, jadi di sini di kesempatan kali ini gue akan sharing ke kalian secara detail gimana kalian bisa melakukan yang namanya delta neutral di market crypto kali ini. Oke. Di sini gue harus kasih disclaimer dulu ke kalian kalau ini bukan saran finansial, ini pure edukasi aja. Ini yang gue emang lakukan ya di portofolio gue. Dan ya gue cuma sharing pengalaman pribadi gue doang. Gua juga tidak menerima penitipan dana ya, gua nggak membuka penitipan dana sama sekali. Kalau kalian menemukan di luar sana ada yang mengatasnamakan gua terus dia minta dana, nanti dimasukin ke delta neutral lah, dari strategiin lah gitu, di trading kan, itu bukan gua ya. Jadi kalau ada atas nama gua dia minta duit, itu bukan gua. Jangan kasih uang ke orang atas nama gua. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah sebuah strategi yang mungkin kedengaran too good to be true ya, tapi ini adalah strategi yang banyak sekali institusi di luar pakai. Ya, apa saja kelebihannya? Pertama, ya bunganya itu sangat besar. Kalian bisa dapat yield yang cukup besar dengan menggunakan strategi ini. Kalau kita bandingin sama yang namanya reksadana, deposito, ya itu delta neutral strategi itu luar biasa tinggi. Yang kedua, ini jauh lebih aman. Jauh lebih amannya seperti apa maksudnya? Kalau kita bandingin sama trading, sama misalnya investment di saham atau misalnya di Bitcoin, hanya kita hold saja, itu kan ada volatilitas ya. Nah, di sini itu penurunan aset itu bisa dibilang minim sekali dan bisa gue bilang jarang terjadi kalau kita ngomongin secara jangka panjang. Kalau strateginya benar ya. Jadi di sini juga ada kesalahan yang bisa kalian lakukan, dan kalau kesalahan yang kalian lakukan ya itu bisa berujung rugi juga gitu. Cuman nanti gue bakal jelasin kira-kira mitigasi resikonya kayak gimana. Yang ketiga adalah ini 100% kontrol pribadi kalian. Jadi ini bukan sebuah skema kalian titip dana ke orang atau kalian titip dana ke institusi tertentu. Ini semuanya kalian lakukan sendiri ya. Lalu yang terakhir adalah kalian nggak perlu sama sekali yang namanya jago trading. Kalian nggak harus ngerti cara ngelihat chart ya, tarik-tarik garis segala macam. Nggak perlu sama sekali. Kalian nggak harus ngerti namanya technical analysis. Kalian cukup hanya bisa baca data-data yang sederhana saja, yang nanti juga bakal gue jelasin di video kali ini. Oke, ini adalah salah satu institusi besar yang memakai delta neutral ya. BlackRock, Millennium, Citadel, JP Morgan ya, dan hedge fund dan para bankir lainnya itu banyak sekali yang menggunakan yang namanya delta neutral. Kalau kalian nggak percaya, silakan riset sendiri. Ya, ini kedengarannya too good to be true guys, tapi emang semuanya pada pakai gitu. Cuman di crypto market ini sedikit berbeda. Strategi ini akan sangat jauh lebih efektif di crypto market ya. Siapa aja nih hedge fund yang menggunakan ini? Salah satunya adalah Jump Trading, Alameda Research. Alameda Research ini di balik layar sangat sering menggunakan yang namanya delta neutral strategi yang akan gue sharing di sini. Ada juga Wintermute sama Pantera Capital, dan juga pastinya ada hedge fund lainnya ya. Nah, jadi kalian boleh cek sendiri ya, apakah yang gue katakan tuh benar atau salah, silahkan cek sendiri. Nah, cara kerjanya gimana sih ya? Cara kerjanya kayak gini. Di portofolio kita, ya, kita akan membagi dua menjadi 50% dan 50%. Nah, kita akan memasang posisi short dan juga buy di spot di saat yang bersamaan di harga yang sama. Ya, kita akan memanfaatkan high positive funding rate sebagai profit besar di posisi short, dan kita juga bisa memanfaatkan aset spot kita untuk yield tambahan misalnya via staking ataupun misalnya protokol tertentu. Atau kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah kita bisa hold saja asetnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak mengerti apa itu posisi short ya. Kalau misalnya kita ngomong posisi buying di spot, itu mungkin kalian paham ya udah kita beli aja sebuah coin di exchange and then kita hold. Itu namanya buying di spot. Tapi kenapa ada posisi short? Kayak gimana sebenarnya posisi short ini bekerja di dalam sebuah trading? Nah, gue harus menjelaskan dulu ke kalian kenapa shorting itu bisa bikin profit ya. Cara kerjanya sebenarnya di balik layar itu seperti ini. Nah, step pertama itu adalah kita bisa meminjam aset yang kita rasa itu harganya bisa turun di masa depan. Oke. Let's say di step pertama kita peminjam 100 keping XRP. Kita pinjam di mana, Josh? Kita pinjamnya di sebuah exchange atau di tempat lain lah. Pokoknya ada satu entitas atau ada satu institusi atau satu perusahaan yang bisa
meminjamkan kalian 100 XRP. Ya, di sini contoh kita bilang aja dari sebuah exchange. Oke, setelah kita dapat 100 XRP-nya, let's say harga XRP itu sekarang adalah $1. 1 XRP sama dengan $1. Kita buat gini aja supaya gampang hitung-hitungannya. 100 XRP yang tadi gue pinjam dari exchange tersebut, langsung gue jual di market di harga tersebut. Ya, artinya gue sekarang punya $100. $100 dalam bentuk USD. Kita menunggu beberapa hari kemudian, lalu ternyata XRP itu harganya turun. Ya, harganya turun 25%, let's say. Nah, yang tadinya 1 XRP itu sama dengan $1, sekarang 1 XRP itu sama dengan $0,75 atau 75 sen lah. Ini artinya dia turun 25%. Nah, di posisi yang harga XRP sekarang lebih murah, gua akan kembali membeli asetnya di harga yang lebih murah ini sekarang. Jadi, gua akan kembali membeli 100 XRP. Kenapa 100 XRP? Karena gua ngutang sama exchange-nya itu cuma 100 XRP. Ya, gua cuma perlu mengembalikan utang gua itu sebanyak 100 XRP doang. Jadi, yang gua lakukan adalah gua kembali membeli 100 XRP-nya seharga hanya $75. Ya, yang tadi gua jual $100, sekarang gua cuma perlu beli kembali seharga $75. Gua kembali beli asetnya, lalu kita masuk ke step 5. Gua kembalikan 100 XRP-nya kepada exchange tersebut, ya. Plus biasanya ada bunganya lah. Kita kan kalau pinjam uang pasti ada bunganya dong, ya kan? Gua kembalikan 100 XRP-nya plus bunga dan sisanya itu ada $25. Dan itu $25-nya adalah sebuah profit. Sampai sini paham ya? Jadi yang tadinya gua itu jual harga $100, gua cuma perlu balikin $75. $25 itu bisa gue kantongin sendiri dan itulah cara gimana shorting bisa menjadi sebuah profit, ya. Nah, gimana nih cara menggunakan delta neutral strategi menggunakan uang $1.000? Ya, kita contoh di sini aja. Let's say, ya, ini hanya sebuah contoh guys ya. Ini gue ketemu kemarin ada satu token namanya BIT ya, BID. Gue nggak mempromosikan token ini, jangan dibeli, ini cuma contoh doang. Ini cara kerjanya seperti ini, gimana delta neutral strategi itu bekerja. Gue akan memecah $1.000 ini menjadi 50% dan 50%, harus seimbang ya. 50% yang pertama adalah gue membeli BIT, ya produk biasa aja gitu, gue beli di spot market seharga $500. Nah, sisanya 50%-nya gue akan melakukan shorting ya, sebanyak $500 juga tanpa leverage ya. Kita akan short di futures market tanpa leverage. Nah, let's say ke depannya beberapa hari kemudian ya ternyata BIT itu harganya naik, bukan turun. Naiknya itu kemana Josh? Ke harga $150. Artinya dia itu naik 50%. Oke? Artinya adalah posisi spot yang gua punya itu yang tadinya $500 menjadi $750. Dia naik harganya. Tapi posisi shortnya gua itu malah rugi. Yang tadinya $500 itu jadi $250 sekarang. Cuman kalau kita gabungin lagi portofolio kita, $250 tambah $750 itu balik lagi ke $1.000. Kita balik lagi ke modal awal. Oke? Jadi dengan adanya delta neutral strategi ini, mau kemanapun harga koinnya bergerak, itu kita akan tetap sama berdiri di tempat. Oke? Jadi aset kalian nggak bertumbuh tapi juga nggak berkurang. Harusnya sampai di sini kalian paham. Nah, dari mana nih kita dapat uangnya? Ya, uangnya itu kita dapatkan dari namanya funding rate. Seperti ini cara kerjanya. Gue harus menjelaskan ke kalian apa itu funding rate. Jadi kalau kalian bermain futures, ya mungkin bagi teman-teman yang udah main futures ini mungkin lebih paham. Kalau kita main futures, kita ngeliat sebuah chart ya, chart futures market, itu sebenarnya chartnya berbeda sama spot market. Misalnya kalian pakai di sebuah exchange gitu kan. Kalian buka chart spotnya, sama kalian buka chart futuresnya, itu biasanya harganya beda. Gambar chartnya pun sedikit berbeda biasanya. Karena yang ada di futures market itu tuh bukan chart yang asli. Chart yang asli itu ada di spot market. Nah, si futures market ini mau mencoba untuk bikin harganya itu selalu sama dengan spot market. Jadi mereka harus ngelakuin yang namanya funding rate. Funding rate itu seperti ini. Let's say contoh. Di spot market, koin A ya, itu harganya ada di 1,7782. Tapi di futures market, di exchange yang sama, itu harganya 1,7749. Artinya, futures market ini tuh lebih kecil harganya. Yang mengartikan funding rate-nya negatif.
Apa artinya kalau funding rate-nya negatif? Kalau funding rate-nya negatif, artinya exchange yang ada di futures market ini itu mau mendongkrak orang-orang supaya lebih banyak pasang posisi long. Supaya banyak yang beli asetnya dan berspekulasi di posisi long. Nah, kalau kalian sebagai trader itu memasang posisi long, kalian nanti akan dapat insentif dari exchange-nya. Ya, jadi misalnya let's say kalian trading nih $100 gitu, pasang posisi long. Kalian itu akan dapat semacam bunga. Kalian akan dapat semacam bonus. Nih, kalau bisa lu tahan-tahanin deh posisi longmu supaya lu mau tahan lama-lama, kita kasih bonus, kita kasih uang. Nah, uangnya ini datang dari mana? Uangnya adalah datang dari orang-orang yang memasang posisi short. Oke? Orang-orang yang memasang posisi short ini harus bayar kayak semacam pajak atau kena hukuman lah. Karena lu sekarang lagi merusak harga nih gitu. Jadi ya udah, hukumannya adalah kalau lu pasang posisi short terlalu lama, lu harus bayar sekian persen kepada orang-orang yang memasang posisi long. Seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya guys. Kalau misalnya funding rate-nya positif, yang artinya spot market coin A itu ada di harganya 1,7749 dan futures market coin A itu di 1,7782, yang artinya futures market coin A itu lebih tinggi harganya. Orang-orang yang memasang posisi long itu harus kena hukuman supaya mereka membayar orang-orang yang memasang posisi short. Oke. Nah, kita akan mendapatkan funding atau bonus dari funding rate ini ketika kita memasang posisi short kalau funding rate-nya itu positif. Oke? Kita lanjut. Nanti gue bakal kasih contohnya, tenang aja. Kalau kalian pusing, telan dulu aja, nanti gue bakal jelasin pelan-pelan. Ini contoh salah satu screenshot yang udah gue ambil ya. Contoh di sini. Ini funding rate-nya itu di angka 0,1391. Ini gede banget. Kalian harus tahu ini gede banget ya. Kita kalau misalnya mau memasang posisi short untuk dapetin delta neutral strategi bonus atau yield dari delta neutral strategi, kita harus trading di tempat yang funding rate-nya itu positif. Ya, ini salah satu contohnya. Makin gede positifnya, makin besar profit delta neutralnya. Oke. Di sini gue bakal jelasin sedikit gimana cara hitung yield ya. Kalian lihat aja di situ. Kalian hover mouse kalian ke bagian funding rate-nya. Di situ tulisannya adalah setiap 4 jam sekali ya. Funding fees every 4 hours. Ya, funding fees for every 4 hours. Cara hitungnya gimana, Josh? Di sini tulisannya 0,1399 ya. Itu per 4 jam tulisannya di sini. Nah, biasanya kalau market-market yang baru buka itu biasanya dia itu per 4 jam. Tapi biasanya kalau market-market yang udah mature atau udah agak lama biasanya itu per 8 jam. Cuman karena kita mau ngambil yang delta neutral yang cepat-cepat aja, kita ambil yang 4 jam ya. Let's say di sini. Oke, per 4 jam itu 0,399% ya. 24 jam itu kita bagi 4 berarti ada 6 kali funding. Ya, 24 bagi 4 kan 6. Oke. 0,1399 itu kita kali 6. Artinya adalah per hari itu 0,8394%. Kalau gua kali 365 hari alias 1 tahun, itu yieldnya 306%. Di mana kalian bisa dapetin yield segede ini? Oke, ini gede banget. Kita bikin contoh kasusnya. Let's say kita ngelakukan hal yang sama dengan koin BIT ini ya. Harga market sekarang $100. Lalu kita masukin $1.000, 50%-nya di spot, 50%-nya di futures market di posisi short. Kita tahu kalau kita beli spot ya nggak ada yield-nya. Dia cuma diam doang, 0% per tahun. Di posisi short, kita tahu kita bisa dapetin 306,381 per tahun. Nah, lalu harga marketnya itu berubah. Dia naik lagi 50%. Kita ambil cerita yang sama aja lah. Di spot gua, itu naik harganya. Dari $500, aset gua sekarang jadi $750. Good. Di bagian short gua, itu dia turun. Dari $500 kembali ke $250. Karena turun 50%. Tapi, ada funding fee-nya. Funding fee-nya itu adalah $500 dikali 306%. Itu sama dengan $1.526. Yang kalau kita gabungin, kita berarti total portofolionya adalah $2.526. Profit $1.526.
dari $1.000. Oke, ini kalau misalnya kita mainnya setahun. Cuman ini rada-rada nggak make sense ya angkanya. Karena kenapa gitu? Ya funding fee itu terus naik turun harganya. Ya dia nggak selalu stay di angka yang tinggi terus. Jadi let's say ini tidak make sense lah. Oke, kita bilang aja lah nggak usah setahun. Kita mainnya 3 hari aja. Hanya 3 hari aja. Oke, hanya 3 hari. Ini lebih make sense lah, lebih cocok di dunia nyata lah. Kita hanya main 3 hari. Berarti posisi spotnya masih nambah seperti biasa. Posisi shortnya itu $500, turun juga jadi $250, ditambah. Kalau tadi per hari kita hitung adalah 0,8394. Kalau 3 hari itu berarti sekitar 2,5%. Berarti $250 tambah 2,5% dari $500 itu sama dengan $12,5. Kalau kita jumlahin itu dapat totalnya $1.012,5. Profit $12,5 hanya dalam waktu 3 hari, dan ini bisa gue bilang almost nggak ada resikonya. Almost nggak ada resikonya. Dan ini cuma $1.000 ya. Kalau kalian mainin $5.000, $10.000 ya kalian hitungnya sendiri. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Oke? Apakah ada resikonya? Tentu saja ada. Nggak ada investasi yang nggak ada resikonya sama sekali. Tapi resikonya menurut gue ini gampang untuk dimitigasi. Resiko delta neutral strategi di kripto ini tuh ada 2 menurut gue. Ya. Resiko yang pertama adalah funding rate itu tiba-tiba negatif dalam. Ya seperti yang tadi gue bilang ya, kita itu hanya akan profit kalau misalnya funding rate-nya itu positif. Kalau misalnya funding rate kita negatif, ya berarti kita nggak dapat yield, tapi kita malah keluarin yield kita. Kita malah bayar orang-orang yang memasang posisi long, which is itu bukan yang kita mau. Ya, bila funding rate kita negatif, ya kita posisi shortnya akan merugi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aset tiba-tiba naik 100%, tiba-tiba langsung turun. Jadi dia kayak volatil, kayak vrut kayak gitu. Itu bisa bikin kita rugi juga. Kenapa seperti itu? Kalau ini terjadi, berarti short posisi kita bahkan tanpa leverage itu akan terlikuidasi semuanya, akan hilang. Ingat, kita pasang posisi short, itu artinya kalau aset itu naik 100%, berarti uang kita ke nol. Oke? Kalau dia naik 100%, kita itu minus juga 100%. Kalau posisinya udah balik ke nol, ya udah, posisi kita hilang, and then kalau dia misalnya turun, ya kita nggak punya posisi lagi, hilang ke likuidasi. Sementara kalau dia udah naik 100% dan posisi short kita itu hilang, posisi spot kita yang tadinya udah untung dan menutupi kerugian kita yang minus 100% itu, kan dia berarti naik 100% juga itu posisi spot. Kalau misalnya posisi spotnya turun kembali, berarti kita rugi. Kita rugi karena posisi shortnya hilang, kita rugi karena posisi spotnya itu menurun. Jadi dia naik, turun. Itu bahaya banget. Gimana Josh cara nanggulangin resiko-resiko ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk mitigasi yang funding rate terlalu dalam adalah cukup cek secara berkala aja. Tiap beberapa jam. Kalau misalnya tadi kan kita ambil contohnya setiap 4 jam atau tiap 8 jam gitu. Ya udah cek aja. Itu kita punya beberapa jam untuk tidak terlalu rugi gitu. Jadi kayak jendela waktunya itu cukup banyak untuk bisa manage sebuah resiko lah. Cukup cek aja beberapa jam sekali, ngecek apakah funding rate-nya masih positif atau udah negatif kayak gitu. Kalau misalnya udah negatif ya probably kalau kalian mau close. Tapi kalau misalnya funding rate-nya negatif tapi koinnya menurut kalian itu masih bisa bullish, ya udah biarin aja. Yang penting rata-rata funding rate-nya itu sepanjang kalian pemasang delta neutral strategi ini dia tetap berujung positif gitu ya. Nah, kalau asetnya naik volatil 100% lalu turun, gimana cara nanggulanginnya? Ya udah gampang. Kalian cukup aja pasang stop loss di posisi short yang mendekati minus 100%. Misalnya let's say minus 90% akan otomatis close supaya kalian nggak kelikuidasi. Pasang posisi di spot itu juga memasang take profit di posisi yang sama. Jadi kalian juga pasang nih limit sell di posisi spot di range yang kurang lebih mirip-mirip sama posisi short tadi. Kalau misalnya dia udah naik 95%, ya udah otomatis jualan. Jadi posisinya ketutup dan kalian nggak rugi apapun. Kayak gitu kira-kira. Nah, tips buat pemula, teman-teman yang mau coba delta neutral nih, itu gue cuma bisa kasih dua hal. Yang pertama adalah sabar, ya. Jangan terburu-buru cari posisi dan
sabar aja nunggu ketika sudah mulai. Karena ini adalah permainan yang cukup lama. Kalian tuh bukan yang trading yang tiap hari main futures, open leverage, terus bisa profit dalam waktu beberapa menit gitu. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Ini cocok buat portofolio yang bisa sabar menunggu lah. Ini cocok buat orang-orang yang sabar menunggu tapi masih mau kulik-kulik sesuatu. Nah, tips yang keduanya adalah testing. Kalian harus coba sendiri tapi dengan dana yang kecil-kecil aja. Ya, jangan pakai dana besar untuk di awal-awal. Kalian bisa lakukan tes ya, $100 atau $50 aja bahkan. Yang penting pastikan aja kalian benar-benar paham gimana delta neutral ini bekerja dan beneran bisa profit sebelum kalian eksekusi dengan dana yang besar. Oke? Lalu, musuh terbesar dari delta neutral ini sebenarnya ada dua menurut gua. Yang pertama adalah emosional kalian, ya. Misalnya seperti rasa malas karena malas ngecek funding rate-nya lagi positif atau negatif ya sekarang, itu kalian malas ya. Atau kedua kalian rakus ya, kalian langsung pasang posisi gede, itu berbahaya sekali kalau kalian nggak ngerti. Sama kalian nggak sabar aja ya, kalian nggak sabar kalau misalnya ini akan menghasilkan uang atau enggak gitu. Karena ya nggak ada tulisannya yield-nya mau berapa gitu, itu harus kalian lakuin sendiri. Kalian akan baru tahu yield-nya berapa setelah kalian tutup posisinya beberapa hari atau beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian, tergantung strategi kalian seperti apa. Lalu menurut gua musuh terbesar kedua adalah fee. Kalau kita pakai exchange itu kan ada fee ya setiap kali kita beli sesuatu atau jual sesuatu. Misalnya kita beli $1.000 di posisi spot, itu basically kita nggak dapat benar-benar $1.000. Kita itu dapatnya maybe 999, berapa atau 998 doang gitu. Sama di posisi futures yang posisi short itu biasanya kita nggak dapat $1.000 juga. Biasanya kayak cuma 990 berapa gitulah. Nah, fee ini bisa kalian mitigasi dengan cara kalian pakai akun yang sudah punya diskon tradingnya. Ya, kalian bisa cek juga di bawah itu. Biasanya gue pakai itu kalian bakal dapat sekitar 10% trading fee diskon lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalian mau pakai exchange yang biasa gue pakai, itu linknya dari bawah, itu kalian dapat 10% diskon selamanya. Jadi kalau kalian mau pakai delta neutral ini cocok banget buat kalian. Nah, setelah ini gue bakal jelasin sedikit gimana kira-kira gue itu ya nunjukin cara cari trade atau delta neutral strategi yang bagus sekarang juga kayak gimana kira-kira. Gue bakal kasih tunjuk langsung di exchange-nya. Nah, di websitenya biasanya gue carinya tuh dengan cara gue klik futures ya, futures overview. Kita klik, nanti kita masuk ke halaman ini. Lalu kita cari di bagian info. Bagian info kita cari namanya futures trading data. Ya, futures trading data kita klik. And then kita masuk ke halaman ini. Nah, di sini kita cari yang namanya funding rate. Ya, kita cari namanya funding rate. Biasa kita bisa cek di futures trading data, diturunin ke bawah baru ada tulisan funding rate di sini. Kita klik di situ. Nah, lalu kita cek futures type-nya itu di USDT/M futures. Ya, kita cek di bagian funding rate-nya. Kita mau langsung sorting aja mana funding rate paling tinggi. Mana trading yang mau kita ambil untuk delta neutral strategi ini. Cukup klik tanda panah ini aja. 2 kali. Nah, langsung kelihatan tuh. Broccoli Live 3 BUSDT. Itu funding rate-nya 0,224. Ini gede banget. Ini kalau gua kaliin ya berarti ya. Itu per hari 1,3%. Berarti kalau gua kali 365 hari itu 490%. Ya, cuman dia biasanya nggak akan bertahan lama funding rate-nya positif kayak gini. Cuman ini bisa kita manfaatin untuk sementara aja, untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari itu oke banget gitu loh. Ya. Jadi kita carinya kayak gitu. Ada Broccoli, ada Giga, ada Siren, ada Sandok, Lumia gitu. Kita cari aja mana funding rate-nya paling tinggi. Makin tinggi makin bagus. Ya, pokoknya ada posisi spotnya juga. Seperti itu guys. Jadi cukup pakai info ini, cari funding rate-nya mana, ya udah kita tinggal trading aja. Misalnya kita buka di sini. Kita cari futures market. Kita cari Broccoli ya. Ini kita copy paste aja. Nah, itu dia. Nah, funding rate-nya kita bisa lihat di sini tuh positif luar biasa besar ya. Di 0,3. Udah naik malah sekarang 0,322 itu ini gede banget. Itu kalau misalkan mau pakai strategi ini, kira-kira cara nyari koin yang bisa ditradingkan seperti itu caranya. Ya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada yang bingung, gue kayaknya bakal bikin kayak semacam Q&A di dalam Discord gue. Jadi silakan masuk ke Discord gue. Discord gue tuh gratis. Nanti gue bakal bikin live deh. Live kayak semacam Q&A dan itu bakal direkord dan kalian bisa nonton rekaman live-nya itu nanti di dalam Discord-nya itu juga. Ya, jadi kalau kalian ada pertanyaan,
tentang delta neutral ini, silahkan masuk ke Discord gue, linknya gue kasih di bawah. Kalian bisa eksekusi dan belajar sendiri. Oke guys, see you guys in another video. Mungkin gue akan bikin modul lagi, kalau ada modul-modul lagi juga bisa request di bawah. Itu aja guys, bye-bye.